Oke, hari ini kita mau ngomongin soal dampak dari eh, perkembangan dunia marketing terhadap bisnis yang dulu itu cuma diharapkan ya udah untuk driver awareness, bikin orang tahu, memperkenalkan produk, memperkenalkan keunggulan. Sekarang udah mulai sampai marketing juga harus bisa jualan nih gitu kan, gimana caranya gitu kan, jadi memang tuntutan lebih gede. Nah tapi sebelum lanjut ke sana, saya mau ngingetin jadi video ini dan semua video saya yang ada di podcast ini itu sebenarnya cuma potongan kecil dari buku saya Brand and Brand. Detailnya bisa dilihat nanti ada di running text, ada di caption segala macam, bisa didapatkan di Tokopedia dan Shopee. Terus yang kedua saya juga mau ngajak, kalau suka sama video saya yang ini dan video manapun, bantu dong support untuk kasih like segala macam, subscribe supaya juga bikin lebih semangat lagi. Dan terakhir sebenarnya juga kalau punya usulan soal topik yang mau dibahas, mau diskusi, mau tanya jawab, silakan kita lakuin di komen aja, taruh semua di komen, nanti saya pasti balesin di situ gitu. Oke ya. Jadi next kita ngelihat soal tuntutan marketing untuk bukan cuma ngomongin awareness doang, tapi udah sampai dampaknya ke penjualan, ke bisnis. Ini sebenarnya dimulai ketika adanya digital masuk gitu ya. Suka nggak suka, performance marketing ini kasih persaingan yang luar biasa kuat ke marketing lain. Artinya, maksudnya marketing itu kan luas ya. Ada brand marketing, campaign, social media, konten, digital marketing, SEO, CLM, dan kreatif dan sebagainya ya. Nah, performance marketing ini kan lumayan punya dampak karena bisa diukur gitu ya. Karena bisa diukur terus habisnya kita jadi bisa ngitung, dan itu membuat alokasi budget untuk channel lain itu jadi mulai dipertanyakan. Nih kalau gua pasang di OH akan jadi apa? Kalau gua pasang di TV bisa jadi gimana gitu kan? Satu, nge-tracknya susah gitu ya. Gimana nge-track bahwa OH ini punya dampak ke penjualan, kecuali kita benar-benar nggak melakukan marketing apapun dalam waktu itu dan kita cuma pasang OH gitu ya. Tapi balik lagi, itu pun juga nggak bisa dibilang kalau kita dalam seminggu ini kita cuma yang naik itu OH, yang materialnya nggak ada, terus penjualan flat aja gitu kan. Belum tentu OH-nya nggak worth, karena balik lagi marketing itu kan sebenarnya kolektif ya, bukan cuma satu, bukan cuma lihat OH terus habis itu beli, bukan cuma lihat digital marketing habis itu beli gitu ya. Nah memang sialnya adalah digital marketing bisa di track, jadi lebih gampang gitu ya. Jadi itu yang agak tricky. Ada beberapa pemain ya, pemain besar termasuk siapa ya, setahu saya Gojek atau GoPay itu pernah coba. Terus ada beberapa e-wallet lagi dan beberapa e-commerce gitu coba dengan di OH-nya, di billboardnya itu dipasangin QR code. Nih lo kalau mau dapat diskon, scan QR code ini. Tujuannya sebenarnya buat ngecek apakah QR code ini dipakai lebih banyak apa enggak. Jadi kita bisa attribute itu ke sana gitu. Nah, tapi setahu saya berdasarkan pengalaman semua yang yang saya dengar semua yang pakai itu dampaknya nggak begitu bagus. Nah tapi ketika nggak begitu bagus bukan berarti abis itu nggak ada dampaknya pakai OH gitu kan gitu. Nah tapi tetap lagi balik ke message awal ya, bahwa pertama untuk marketing punya dampak itu lebih dari sekedar pemilihan channel gitu ya, tapi message-nya gimana. Yang kedua sebenarnya juga banyak yang lebih complicated gitu ya, bahwa kita nggak bisa membebankan satu dampak marketing ke satu bagian aja, itu satu. Kedua, tapi juga bukan berarti ketika nggak ada dampak instan ya terus habis itu ya ini butuh waktu, nggak gitu juga gitu. Nah saya mau bahas soal beberapa jebakannya dalam konteks gini, dalam gimana sih kita menciptakan itu gitu. Tapi ada konsep yang udah jadul banget gitu ya, masih banyak yang pakai, makanya saya sebenarnya nggak pernah pakai ini ya, tapi ya karena masih banyak yang pakai jadi saya singgung. Ada konsep namanya AIDA gitu kan, attention / awareness, terus habis itu interest, desire, action. Jadi bentuknya tuh sebenarnya kan kayak funnel gitu. Nah tapi konsep ini sering ditangkap secara salah gitu. Banyak yang berpikir bahwa awareness dan attention itu pintu masuk sekaligus eskalator untuk sampai action. Jadi kalau kita mau mengharapkan marketing yang pada akhirnya ada hasilnya, ya udah bangun aja awareness, dan malah akhirnya mulailah semua orang jadi fakir awareness gitu kan, bikin iklan yang asal catchy, yang bikin orang wah dengan ini nih orang ngomongin terus habis itu nanti jadi action gitu ya. Belum tentu gitu kan. Jadi ketika orang aware belum tentu. Balik lagi, lihat deh kalau kita ngomongin mobil, berapa banyak brand mobil yang kita ingat gitu kan, mulai dari yang premium ya, BMW, Mercy, Porsche, terus habis itu apalagi Lexus, terus habis itu Tesla gitu kan, Honda, Toyota, Suzuki, Daihatsu,
Wuling, DFSK, MG, Datsun dan lain sebagainya ya. Nissan, Mitsubishi gitu. Tapi dari segini banyak, berapa banyak yang kita punya interestnya, kita punya desire, apalagi sampai kita mau action untuk ambil ini? Nggak banyak. Saya jujur dari merek yang tadi disebutin, nggak tahu ya, paling banyak mungkin cuma 5 brand gitu ya. Sisanya aduh nggak deh, even interest aja nggak. Mereka ngeluarin iklan apapun juga saya nggak, lewat begitu aja. Tapi aware gitu. Jadi nggak cukup hanya dengan awareness doang. Begitu juga dengan ya kalau kita lihat kehidupan sehari-hari deh, kita kenal berapa banyak orang lawan jenis di phone book kita, banyak kan, tapi berapa banyak yang kita consider untuk yuk kita PDKT yuk, enggak. Jadi awareness aja nggak cukup. Artinya salah tangkap yang saya tadi bilang, AIDA itu yes, awareness itu memang pintu masuk gitu ya, karena nggak akan ada interest, nggak ada desire, nggak ada action tanpa awareness. Orang hanya beli barang yang dia aware gitu ya, kecuali kasus-kasus tertentu. Emang gue butuh, gue nggak pernah aware, datang ke supermarket, ini apa ya, gue nggak pernah lihat nih merek ini, tapi gue butuh, ya udah gue beli. Tapi kasus gitu kan nggak banyak. Kebanyakan proses pembelian itu ada jalurnya gitu ya. Nah, yang salah adalah, walaupun itu benar sebagai pintu masuk, yang salah adalah ini tidak berlaku sebagai eskalator. Artinya bukan berarti ketika kita masuk terus habis langsung ke bawah gitu. Enggak, karena itu tadi gitu kan, nggak semua awareness berakhir menjadi action, atau bahkan nggak semua awareness itu jadi interest dan jadi desire sampai akhirnya jadi action gitu. Jadi itu nggak cukup. Bahkan ketika ada orang-orang yang oke deh, saya nggak cuma kasih awareness, tapi saya kasih berbagai macam alasan, fitur tentang penjelasan produk kita gitu kan, istilahnya memenangkan di consideration phase gitu kan. Gimana caranya bukan cuma awareness tapi abis itu kan consider. Nah gimana caranya kita bisa menang di consider gitu ya. Terus segala macam fitur dijejerin, testimoni segala macam gitu ya, tapi masih nggak jadi juga, nggak bikin orang interest, nggak bikin desire dan lain sebagainya. Nah sayangnya dalam hidup itu kita menolak untuk take action bahkan ketika kita tahu sesuatu itu baik. Jadi dengan kita mengkomunikasikan, tadi kan level 1-nya adalah kita bikin orang aware. Level 2-nya adalah bukan cuma aware, kita bikin orang aware bahwa produk kita bagus gitu ya. Nah sayangnya balik lagi gitu kan, dari kecil kita tahu nyontek itu dosa, nyontek itu salah, masih dilakuin nggak? Masih gitu kan. Kita juga tahu bahwa makanan tinggi kalori, tinggi lemak tuh resiko, masih dimakan nggak? Masih gitu kan. Oh kita tahu juga olahraga tuh baik, masih aja nggak males-malesan olahraga, masih. Itu dia. Jadi ketika kita tahu baik, belum tentu terus habis itu kita ngelakuin itu gitu. Sehingga marketing ini harus harus shifting juga. Marketing zaman now ini bukan lagi sekedar tentang bangun awareness atau tentang ngasih tahu kita punya fitur yang bagus, tapi ini tentang menginfluence gitu. Kata kuncinya di situ. Jadi ini tentang influence dan gimana caranya bisa kasih pengaruh untuk orang sampai akhirnya mau take action gitu. Jadi nggak cukup cuma kasih awareness doang. Nah, terus gimana supaya bisa punya influence gitu kan? Nah, kita harus ngerti dulu. Yang pertama itu kenapa orang belum take action, bahkan ketika tahu bahwa produk ini sebenarnya bagus gitu ya, kenapa nggak mau take action? Pertama ada yang namanya psychological bias, itu namanya hyperbolic discounting gitu ya. Intinya adalah orang berorientasi pada jangka pendek. Olahraga tuh kan baik buat kesehatan gitu ya. Baiknya kapan? Baiknya nanti. Efek kebaikan buat kesehatannya bukan hari ini. Kalau kita sekarang udah sakit terus kita olahraga, apa bis itu kita langsung sehat? Enggak gitu. Butuh waktu gitu kan. Jadi olahraga efek baiknya itu nanti, sementara efek nggak enaknya sekarang. Olahraga kan capek, nggak enak ya sekarang. Jadi kita akhirnya jadi menunda karena sakitnya sekarang, sehingga kita menunda. Kalau enaknya sekarang kita segera gitu kan. Dan kita mulai mikir besok masih bisa lah, nikmatin hidup dulu lah dan lain sebagainya. Sebaliknya juga sama, makan makanan yang nggak sehat itu kan enaknya sekarang, sakitnya nanti. That's why makanya kita udah makan aja dulu, nanti sakit loh nggak apa-apa, nanti sebelum sakit kita udah shift kok, makan yang sehat-sehat gitu ya. Jadi intinya memang marketing harus kasih immediate rewardnya nih, apa itu harus ditunjukin di depan, karena orang short sighted gitu loh, ngelihat yang di depan mata dan nggak mikir jauh-jauh ke belakang. Nah walaupun saya nggak nyaranin ya, tapi banyak ini contoh aja ya, banyak pemilik bisnis yang akhirnya immediate rewardnya itu dikasihnya dalam bentuk diskon gitu, karena diskon itu rasanya sekarang, jadi bikin orang ya udah deh gue beli sekarang deh, create urgency. Kalau gue tunda nanti takutnya ketinggalan gitu. Nah saya nggak nyaranin, bukan berarti saya nyaranin diskon ya, tapi itu salah satu cara, tapi banyak cara lain yang sebenarnya bisa dilakuin. Nah yang kedua adalah social influence. Suka nggak suka orang-orang di sekeliling kita tuh berpengaruh terhadap barang apa yang kita beli, barang apa yang kita mau pilih dan lain sebagainya.
karena sebenarnya kita punya punya kebutuhan untuk jadi bagian dari grup gitu, dan apa namanya, dengan mengadopsi apa yang diadopsi sekitar kita jadi nggak pusing karena kalau buat dia oke, harusnya buat gue juga oke. Kalau dia nggak suka barang itu, ngapain gue beli gitu kan? Gue udah tahu dia nggak suka. Kalau gue beli dan ternyata nanti ujungnya nggak suka, ya konyol aja gue kan, kurang lebih gitu. Belum lagi FOMO dan lain sebagainya. Kita milih restoran juga milih restoran yang rame. Udah di dalam restoran gitu ya, pilih-pilih menu, bingung yang mana ya. Kita mulai lihat kanan kiri, dia pesan apa tuh? Pesan itu. Terus panggil mbak, meja itu pesan apa sih? Kan kayak gitu. Jadi memang sosial itu ngebantu banget. Dan di berbagai produk kategori, salah satu purchase driver terkuat itu peer recommendation gitu, karena peer recommendation tuh rekomendasi dari sekitarnya gitu ya. Jadi karena rekomendasi dari orang-orang itu dianggap netral, bukan pihak yang bukan pemilik brand yang memang punya kepentingan untuk ngedorong gitu, dan kita jadi ngerasa aman. Nah, makanya untuk mengatasi social influence ini, si marketing ini harus bisa mengkondisikan social influence ini. Gimana caranya orang-orang jadi yaudah deh gue beli ini aja deh, kurang lebih gitu. Nah, poin ketiga adalah status quo bias. Ini yang paling susah dari ketiganya. Jadi status quo bias itu adalah tendensi orang untuk stick dengan apapun yang dia udah pakai gitu ya, ketimbang pindah yang baru. Kenapa begitu? Logiknya sebenarnya gini. Pertama, setiap konsumen itu ketika mau milih sesuatu, ketika mau beli sesuatu, ada yang namanya consumer perceived risk. Consumer perceived risk itu adalah persepsi bahwa ini ada resiko nih kalau gue pakai ini, nanti begini, nanti begitu, jangan-jangan begini, selalu ada jangan-jangannya gitu. Nah, yang kena ya, dan itu masih persepsi karena belum tentu itu jadi kenyataan gitu ya. Belum tentu artinya benar-benar jadi resiko, itu jadi persepsi, tapi karena mereka belum coba itu jadi persepsi dan akhirnya orang menunda. Itu satu. Terus habis itu dari consumer perceived risk itu mendorong orang lebih dalam lagi jadi punya anticipated regret. Anticipated regret itu adalah itu tadi, yang jangan-jangan ini udah ngebayangin, wah nanti gue bisa nyesel nih kalau gue beli ini ternyata salah gitu. Itu anticipated regret gitu. Jadi itu sebenarnya itu tentang overthinking gitu ya, tapi powerful banget untuk bikin orang stop untuk nggak maju lebih lagi. Nggak deh, gue nggak pakai ini deh, dan itu bahaya banget gitu. Terus dan berbagai hal yang tadi, mau hyperbolic discounting, mau social influence, mau anticipated regret dan lain sebagainya, itu juga bisa bikin orang jadi pain averse gitu. Jadi takut terhadap risiko gitu. Pada dasarnya ya, rumusnya itu sebenarnya pain itu punya kekuatan 2 kali dari pleasure gitu ya. Jadi untuk kita beralih ke satu produk, dia harus kasih pleasure yang 2 kali dari pleasure yang udah dikasih sama brand yang dia pakai sebelumnya. Karena waktu dia pindah ke brand baru itu ada painnya gitu, dan painnya itu cuma bisa ditawar oleh minimal kurang lebih ya itu 2 kali dari pleasure yang dia dapat sekarang. Jadi kalau cuma lebih 1,2, 1,3, ada risikonya, mendingan gue yang ini aja deh, baik-baik aja dan lain sebagainya. Dan itu yang sering disebut juga sebagai bounded rationality. Kecenderungan orang untuk stick with apa yang good enough. Ini udah cukup baik kok buat gue, nggak paling baik sih tapi good enough gitu. Dan ketika pindah ada risiko, udahlah mending ini aja lah, orang pakai ini juga nggak ada masalah kok, baik-baik aja gitu. Dan ini berlaku untuk banyak hal, termasuk ya jujur aja ya, termasuk adalah yang bikin kita setia sama pasangan itu. Kita bisa ngelirik kanan kiri, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik gitu ya. Cuma pasangan kita itu ya, selain kita juga suka karakternya ya, udah cocok dan sebagainya, tapi godaan itu kan selalu ada. Tapi kenapa kita nggak melanjutkan? Salah satunya juga ada dorongan bahwa yang ini udah good enough buat gue. Kalau gue pindah ke sana, kelihatannya menarik, secara tampilan lebih bagus gitu ya. Tapi apa iya benar secara keseluruhan akan lebih bagus? Jangan-jangan nanti orangnya rese, jangan-jangan orangnya matre, jangan-jangan orangnya kasar dan lain sebagainya. Akhirnya udah deh, stick sama yang ini aja deh gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitu. Nah, ketiga hal tersebut itu harus diramu dan diatasi gitu ya, untuk kita bisa ngebangun motivasi. Jadi rumus untuk create influence yang pertama itu motivasi gitu. Gimana caranya kita bisa motivate orang, dan dengan mengadres 3 hal tadi gitu ya. Walaupun kalau ngomongin motivasi, hati-hati, ada yang namanya motivation wave. Motivation wave itu naik turun gitu ya. Bisa karena waktu, bisa karena exposure, bisa karena momentum gitu ya. Coba contoh gini, kalau kita habis nonton konsernya Coldplay gitu ya, habis itu kalau dilihat di Spotify mungkin itu
pemutaran lagunya Coldplay lebih tinggi dibanding rata-rata. Di YouTube pun juga sama, karena orang masih berusaha masih ngerasa euforianya habis konser kemarin, jadi orang nonton gitu ya. Terus habis itu dorongan untuk misalnya kita mau beli barang gitu, terus habis itu kita datang ke toko, dorongan untuk ngebelinya tuh lebih gede dibanding kita udah di rumah. Maka dari itu IKEA juga punya restoran adanya di tengah-tengah toko itu supaya orang nggak perlu keluar toko untuk bisa break dulu, discuss sama pasangan, jadi gimana nih tadi sofanya yang belinya mana, terus kita bisa decide. Kalau nggak ada itunya, orang ntar dulu deh, ya kita udah lihat sih gitu ya, ada beberapa pilihan, tapi gue lapar nih, kita makan di luar dulu yuk sambil kita ini deh. Nah begitu dia keluar dari toko itu motivasinya turun karena barangnya udah nggak di depan, udah ada gap ketika dia mau beli dia harus balik lagi, dan itu ada effort gitu. Nah ketika masih di dalam ini nih motivasinya masih terjaga, jadi motivasi itu bisa naik turun gitu. Beberapa produk juga ada momentumnya. Gym itu di awal tahun pasti tinggi gitu kan, karena bagian dari resolusi tahun baru gitu. Terus habis itu pendidikan itu biasanya back to school. Obat mah biasanya tuh seputar Ramadan tuh momentumnya tinggi, jadi harus hati-hati gitu ya. Jadi kita harus mikirin gimana caranya motivasi ini bisa didorong dengan memperhatikan motivation wave-nya. Dan artinya juga harus dijaga, harus dirawat supaya motivasinya nggak naik turun gitu. Itu pertama. Terus habis itu setelah motivasi beres, pastiin juga ability-nya aman gitu. Jadi ability sama motivasi dua hal yang kayak jungkat-jungkit gitu ya. Ketika motivasinya tinggi, kemampuan kita yang sulit pun nggak ada masalah. Contoh ya, nih saya suka banget pakai analogi sehari-hari. Contoh, kita naksir sama orang gitu ya, motivasinya tinggi karena wah ini misalnya cewek yang paling cantik lah se-Indonesia gitu ya, dan dia kayaknya tertarik sama saya gitu, tapi rumahnya jauh, untuk ngapel aja satu jalan ke rumahnya dia itu butuh 3 jam gitu ya. Tapi karena wah ini luar biasa, motivasinya tinggi, 3 jam dijalanin gitu ya. Mohon maaf ya, tapi kalau nggak sebegitu menariknya 3 jam, aduh nggak deh, jauh, capek, nggak deh, mendingan yang lain deh, gue juga ada opsi lain kok, kan bakal gitu. Nah tapi balik lagi, ketika nanti motivasinya turun, kan udah dijalanin lama-lama, terus habis itu ini orangnya masih sama-sama cantiknya gitu yang kita kejar, terus tapi si doi yang lagi mau kita PDKT ini nih misalnya agak jutek gitu kan, motivasi kita agak turun biasanya. Terus 3 jam itu jadi terasa berat. Jadi motivasi sama ability itu naik turun, dan kita harus cari cari gimana caranya ability-nya kejaga, karena motivasi akan naik turun. Kalau ability-nya gak kejaga, dia ikut keperosok juga sama ini gitu. Nah maka dari itu juga kenapa digital marketing kerasa punya dampak, karena digital marketing itu secara ability gampang. Orang ngeliat iklannya, klik, terus habis itu masuk ke halaman bayar udah. Secara ability mudah sekali gitu. Kalau misalnya secara offline itu banyak hal yang kayak tebus murah itu juga bisa menurun ability, karena aduh saya harus ini, atau antri di kasir yang panjang, ability jadi aduh gue nggak sanggup nih nunggu selama ini, udah deh gue keluar aja deh. Padahal motivasinya lumayan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi itu harus hati-hati juga. Nah terus produk tertentu itu juga punya risiko ability ya. Contoh misalnya nge-gym gitu ya. Ketika di awal tahun, motivasi tinggi, ayo gitu kan, latihan beban 3 jam pun ayo. Tapi begitu dia udah jalan, motivasinya turun. Aduh 3 jam berat banget, udah deh setengah jam aja boleh nggak? Terus habis itu aduh gue sibuk banget, aduh nggak deh gitu kan. Kursus bahasa Inggris yang bisa kapan aja pun juga sama. Awal-awal semangat karena motivasi lagi tinggi gitu kan. Tempatnya jauh pun 1 jam dari rumah nggak apa-apa deh jalanin. Tapi begitu terus habis itu dia sibuk, ability-nya kan turun kan karena kesibukannya dia. Sehingga motivasinya kegerus juga gitu. Jadi itu juga harus hati-hati gitu ya. Nah jadi 2 itu harus di manage dengan baik. Nah yang terakhir itu trigger. Ini adalah tentang bagaimana pada akhirnya ngedorong orang untuk take action. Ayo dong beli, jangan nunggu lagi gitu kan. Bisa dengan ya balik lagi, saya nggak nyaranin, tapi ada yang kasih diskon, ada yang kasih scarcity gitu ya, ada yang kasih social pressure apapun, sehingga orang ayo deh gue beli sekarang deh. Tapi intinya harus ada effort untuk ngingetin dan ngedorong orang untuk sampai akhirnya jadi transaksi gitu. Nah semua ini nunjukin bahwa tugasnya marketing itu bukan cuma bikin iklan terus selesai gitu ya. Marketing ini sekarang tuh adalah tentang ngeramu keseluruhan experience ya, sehingga motivasinya kejaga, terawat di atas terus gitu ya, ability-nya pun terjaga. Jadi bukan soal iklan doang. That's why makanya ability harus dipikirin, distribusinya gimana, cara belinya gimana, dan sebagainya, itu penting banget. Triggernya pun tersedia. Nah ketika ini dipikirin, akhirnya marketing jadi punya dampak. Jadi marketing nggak bisa
nggak bisa kita ngarepin marketing punya dampak kalau yang diurusin cuma bikin iklan doang, bikin promo doang gitu. Tapi emang dari ujung ke ujung harus dipikirin sehingga keseluruhan behavioral design ini bisa jalan dan punya influence ke orang lain.